Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya Bu, Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? saya Fitri Bu. Fitri. Mbak Fitri, sebelumnya sudah tahu ya saya di sini siapa? Iya Bu, Dita ya tadi katanya. Iya Bu. Saya di sini, saya Dita di sini sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Tadi Mbak Fitri dapat rujukan dari dokter siapa? Dokter Marisa. Oh, dokter Marisa. Sudah diperiksa Mbak sebelumnya tadi? Sudah. Boleh saya lihat surat rujukannya? Ini Bu. Tadi kata dokter Marisa, Mbaknya didiagnosis apa ya? Saya ternyata kena GERD Bu. Oh, kena Iya. Dari kapan, Mbak? Kalau gejalanya sih kayaknya setahun yang lalu, tapi kalau periksaan saya baru ini. Oke. Gejalanya apa yang dirasain dari setahun yang lalu, Mbak? Aduh, panas, dada saya tuh sampai panas gitu. Terus lambung saya tuh ya pokoknya kayak orang asam lambung gitu, tapi yang lebih dari itu gitu loh. Saya sampai kayak kadang itu tuh nggak kuat makan, nggak kuat ngapa-ngapain gitu. Oke, itu biasanya ada gejala itu kalau habis dari makan apa, Mbak? Misal kayak ya saya kan namanya juga anak muda ya Bu ya, saya suka ya makan gorengan gitu sih, Oh, iya. seblak gitu. Anak kosan ya? Iya, betul. Mahasiswa yang muka-muka Iya. muka-muka pusing ngurusin. Kayaknya kita skripsi ya, Mbak ya? Udah Bu, Aduh, kelihatan emang dari bawah matanya ya. makanya langsung GERD Bu. Oke. Iya. Selama setahun terakhir ini dengan gejala GERD itu ada obat yang dikonsumsi, Mbak? Ya cuman itu Promat gitu. Obat Iya. warungnya, Mbak ya? Iya, akhirnya cuman mah biasa Bu. Oke. Kalau untuk aktivitas sehari-hari biasanya apa nih, Mbak? Iya, ke mahasiswa. Mahasiswa Iya. ya. Selain itu Iya nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Olahraganya biasanya? Iya nggak Sering olahraga Bu. olahraga juga. Selain GERD ada penyakit lain, Mbak? Nggak ada, Sebelumnya Bu. nggak ada ya. Oke. Jadi mungkin dari faktor makanan sama dari faktor stres juga ya. Iya. Setahun belakang ini ya. Iya, Benar. betul. Masukin fase-fase semester Skripsi, akhir ya, Mbak iya. ya. Oke. Boleh saya minta waktunya sebentar kita ukur berat badan sama tinggi Oh badannya, ya boleh Mbak? boleh Bu. Oke. Iya, Bu. Mari kita ukur tinggi badannya Oh dulu iya ya. Bu. Ini madepnya depan Ke ya Bu. depan, pandangannya lurus ya, badannya boleh mepet ke pintunya. Terus Mbaknya pakai cepol ya? Udah. Oh, udah Enggak, dilepas Bu. ya. Oke, bagus banget, Mbak. Badannya mepet, kaki lutut Udah. situnya. Lanjut ya. Mbaknya boleh geser ke sebelah kiri sedikit lagi. Tinggi badan Mbak 154. Terus ini berat Bu. Iya, boleh Mbak, silakan naik. Bentar ya. Silakan Mbak. Pandangan lurus ke depan, ada yang dikantongin Mbak? Nggak ada Bu. Nggak ada, oke. Berat badan Mbak di 45,3 ya. Oh iya Bu. Oke Mbak, setelah tadi kita ukur tinggi badan dan berat badannya, tadi tinggi badan Mbak ada di 154 cm, terus BB-nya ada di 45,3 ya. Untuk IMT atau indeks massa tubuh Mbak itu masih tergolong normal, yaitu ada di 19,1. Terus untuk perkiraan kebutuhan energi Mbak itu ada di 1359 kilokalori. Ini saya mau nanya-nanya lagi nih Mbak, tadi hasil dari lab biokimia sebelumnya sama dokter Marisa ada tes laboratorium? Oh, gitu? enggak, Bu. Tes Enggak. lab enggak ya? Enggak. Ya, oke. Terus sebelumnya pernah cek lab juga atau tensi atau apa? Oh nggak pernah Gula Bu. darah nggak pernah Cuman juga ya? ya cuman keluhan aja tadi. Cuma keluhan aja ya. Terus selain keluhan yang tadi ada keluhan yang lain Mbak? Udah Itu kalau aja ya. sekarang yang saya rasain Sekarang iya. cuma yang tadi aja ya Mbak Iya. ya? Oke, kalau gitu saya mau nanya-nanya nih sebentar tentang asupan makan Mbak yang Mbak makan kemarin selama 24 jam ya Mbak.
Kemarin Mbak bangun jam berapa Mbak? Kemarin saya bangun jam 5 Bu. Bangun jam 5 ya. Itu bangun ada yang dimakan Mbak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau di pagi hari ada dikonsumsi Mbak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Di sekitar jam 10 menuju makan siang ada yang Di dikonsumsi? jam 11. Jam 11. Apa itu Mbak? Kemarin saya makan ayam geprek. Ayam geprek. Iya. Ayam geprek. Nasinya kira-kira seberapa banyak Mbak? 2 centong. Nasinya 2 centong ya. Ini beli ya Mbak ya? Iya betul. Nasinya 2 centong. Datar itu atau yang agak cekung? Soalnya dia dimasukin ke yang cetakan. Oh, cetakan Iya, itu ya. Oke, ah. oke. Terus untuk ayamnya kemarin bagian apa Mbak? Kemarin bagian paha. Bagian paha ya. Ya Bu. Ada lagi Mbak? Udah sambalnya juga ya? Sambal. Oke, sambalnya Sambal hijau. sambal hijau. Berapa banyak Mbak kira-kira? 1 sendok makan full. Oh, 1 sendok makan full ya. Ya betul. Habis ini Mbak atau ada Habis, sisa? Bu. Habis. Terus makan ayam geprek ada lagi Mbak? Nggak ada Bu. Dimakan siang di sekitar jam 12 waktu makan siang? Enggak, terus di sore jam 3 kayaknya saya Sore. makan coklatos aja kemarin. Ini Mas, kosong. Coklatos yang apa Mbak? Coklatos coklat. Yang panjang itu Iya, yang seribuan oh, ya yang itu ya. seribuannya Yang hitam itu. itu. Oke. Yang dark itulah. Oke, berapa Ya. banyak Mbak? 2. Ya, 2 ya. Habis nih ya Mbak ya. Ya, Ada lagi Mbak? udah. 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 Di malam hari ada yang dimakan Mbak? Saya makan seblak Bu. Sebelah di jam berapa itu? Di jam setengah 8 malam. Setengah 8. Sebelahnya apa aja Mbak isinya kira-kira? Sebelaknya saya ada dumpling 2 kemarin itu. Dumpling. Terus ada mie kue tiaw itu kan. Ya, kira-kira berapa banyak Mbak? 2 sendok itu paling. Sendok ya. Terus kerupuk Kerupuknya berapa banyak Mbak? 3 sendok. 3 sendok ya. Ya, terus jamur enoki Enoki berapa banyak Mbak? setengah bonggol itu. Oh, setengah bonggolnya ya. Iya. Ada lagi Mbak? Ya udah minum es teh. Minum es teh. Ini sebelaknya pedas ya Mbak? Iya, level 3. Level 3. Kalau boleh tahu beli di mana Mbak? Belinya itu pokoknya kosan saya itu di Azahra, terus sampingnya itu ada tukang sebelah. Ada lagi Mbak setelah makan seblak yang dikonsumsi? Enggak ada sih, saya begadang langsungan itu. Begadang skripsi ya, lagi. skripsi. Tidur lagi jam berapa? Waduh, saya tidur jam 2 atau 3 semalam itu karena saya juga minum kopi. Oke. Jadi ya, Minum kopi. Minum kopinya berapa banyak Mbak? kopinya 2 botol. 2 botol kopi. Large. Large. Oke. Kopi apa itu Mbak? Janji jiwa. Janji jiwa. Itu di sekitar jam berapa Mbak? Habis dari itu ya? jam 1. Jam 1 ya. Jam 1. Janji jiwa yang apa Mbak? Americano ya? Atau Satunya saya oplos lagi apa ya semalam itu ya? Americano. Apa ya? Kayak apa cheese apa ya? Saya lupa Bu. Oh. Kayaknya iya Bu. Pokoknya Oke. 2 rasa saya. Tapi Satunya satunya Americano. Americano. Betul. Oke. Satunya lupa ya Mbak ya, tapi kopi juga ya. Ini Kayaknya cheese kayaknya itu. Cheese Saya ya. ingatnya. cheese. Ini ukuran large. Ya Habis semuanya. semua, Mbak. Iya. Oke. Tidur sekitar jam 2 ya Mbak? Iya 2 atau lebih 3. mungkin ya. Terus bangun lagi jam berapa Mbak? Bangun jam 6. Jam 6. Ada yang dikonsumsi lagi? Gak ada. Oke. Untuk kopi Mbak, biasanya Mbak minum kopi itu seberapa sering sih? Sering sih kalau misal seminggu gitu, kalau kayak 4-5 kali ada. Soalnya kan kalau libur kan 1 minggu aja ya Bu ya. Terus saya ya selain itu ya ngerjain skripsi terus, begadang terus, tugas terus gitu. Jadi biar nggak ngantuk ya minum kopi. Minum kopi ya. Terus kalau untuk makanan pedas kayak seblak, ayam geprek itu biasanya Sebenarnya kalau kayak sebelah gitu aku tuh itu Bu, kayak ya kadang tuh seminggu tuh 2 kali karena nggak sempet gitu. Tapi kalau kayak sambal gitu setiap hari sih.
karena beli Iya, yang pasti geprek aja ya mbak ya. gitu. Oke, seblak itu masih agak jarang lah ya, tapi yang Iya. tiap hari pasti itu yang bersambel-sambelan ya mbak ya. Iya betul. Oke, saya ulangin ya mbak. Kemarin mbak bangun jam 5, terus nggak ada makan apapun di pagi hari, cuman di jam 11 mbak makan ayam geprek dengan nasi 2 centong, terus ayam bagian paha pakai sambelnya sambal hijau. Terus di sekitar jam 3 mbak makan coklat toast dark yang 1000-an itu 2, terus di jam setengah 8 malam mbak makan seblak dengan isian dumpingnya 2, mie-nya 2 sendok makan, kerupuknya mungkin sekitar 3 sendok makan, enokinya setengah bonggol dengan minumnya es teh. Seblaknya level 3 ya mbak ya. Terus nggak ada lagi yang dimakan kecuali di jam 1 mbak ada minum kopi Janji Jiwa yang americano 1 dengan yang cheese 1 ukuran large, terus Ya, habis betul. semua ya mbak ya. Terus tidur sekitar jam 3 atau jam 2, bangun lagi jam 6, terus nggak ada yang konsumsi Ya, Mbak, betul, ya. Bu. Oke. Jadi dari kebiasaan makan mbak ini, sebelumnya saya mau nyampein mbak, kalau dari yang saya lihat, yang kebiasaan makan mbak ini sering makannya yang pedas-pedas ya mbak ya. Iya Bu. Terus kopinya juga nggak tinggal karena Iya, emang betul. lagi perlu Iya. begadang banget. Tapi saya juga suka sih sebenarnya. Emang suka juga ya mbak ya. Terus mungkin ada faktor stres dari tekanan Iya, skripsi betul. juga ya mbak ya, makanya bisa ningkatin kadar asam lambung mbak. Di sini saya mau kasih mbak tahu tentang diet untuk penyakit GERD. Jadi di sini mbak bisa lihat ada tujuan sama syaratnya. Di tujuannya itu ada mengurangi faktor yang menyebabkan tekanan asam lambung meningkat, terus mengoptimalkan asupan zat gizi dengan mempertimbangkan aspirasi atau tersedak, terus memberikan makanan dan cairan secukupnya dan yang tidak memberatkan lambung, serta mencegah menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Terus syaratnya itu bisa tidak mengandung bahan makanan yang berbumbu tajam, yang pedas-pedas tadi ya mbak ya. Terus juga menghindari bahan makanan yang merangsang asam lambung, misalnya alkohol, coklat, kopi, dan kafein, serta merokok ya mbak ya. Mbaknya ada merokok mbak? Enggak Bu. Kalau untuk alkohol mbak? Oh enggak Bu. juga ya. Saya baik-baik. Terus juga mbaknya bisa mengurangi makanan yang menyebabkan tidak nyaman seperti buah dan jus asam. Mungkin kalau mbaknya suka jus-jus itu jangan yang asam-asam kayak jus jeruk gitu, jangan mbak. Iya, Bu. Terus juga yang berlemak tinggi kayak goreng-gorengan itu. Terus cara pengolahan makanannya direbus, dikukus, atau dipanggang dan ditumis. Nah, di sini mbak bisa lihat bahan makanannya, ada yang dianjurkan dan dibatasi, kayak karbohidratnya yang dianjurkan yang ini mbak, yang dibatasi ini. Mbak bisa lihat, nanti saya kasih ini biar mbak bisa Oh iya lihat ya Bu. mbak ya. Iya Bu. Terus di sini ada juga mbak bisa lihat ada hal yang harus mbak perhatikan tentang penyakit mbak. Terus di sini kita masuk tentang contoh menu sehat untuk mbak. Kalau di sini kan contohnya ada nasi ikan kembung bumbu kuning, ada pepes tahu, ada sup wortel buncis, ada pisang ambon. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu dulu nih mbak tentang pembagian makan mbak dalam sehari sesuai dengan kebutuhan gizi energi mbak tadi itu. Nah, di sini saya kasih di pagi hari mbak bisa makan nasi 2 centong, terus ada ikan, mbak bisa makan ikan satu potong atau 1 ekor sedang, bisa mungkin ikan pepes. Terus ada lauk hewaninya, ada tahunya bisa mbak pepes, kukus, atau mbak tumis ya. Terus ada sayurnya 1 mangkok mbak. Kalau bisa mbak, kok kalau bisa sih apa sih
lanjut aja. Terus ada sayur. Sini ada sayurnya 1 mangkok Mbak. Sayurnya bisa Mbak sop atau Mbak tumis. Nah, Mbak juga harus, tapi di sayur ini Mbak harus menghindari sayur yang mengandung gas. Contohnya mungkin seperti kol itu ya Mbak. Oh Terus ya Bu. terus di selingan pagi Mbak bisa minum jus melon atau jus buah lain, tapi jangan yang merangsang atau yang bergas ya Mbak ya, dan yang asam-asam itu bisa dihindari, kayak jeruk tadi kan sudah saya bilang ya Mbak. Terus di sini ya di makanan siang Mbak bisa makan nasi 2 centong lagi, terus bisa ada telur 1 mungkin diceplok atau di dadar ya. Oh ya. Terus ada tempe bisa Mbak tumis atau Mbak bacem. Terus ada sayurnya juga 1 mangkok lagi. Terus juga ada buahnya bersemangka. Terus di sore hari Mbak bisa makan salad buah atau salad sayur atau jus buah lagi gitu ya Mbak ya. Terus di makan malam Mbak bisa makan nasi 2 centong lagi. Terus ada ikan 1 potong lagi, bisa Mbak tim atau Mbak pindang ya Mbak ya. Terus lauk nabatinya ada tahu atau tempe lagi, bisa Mbak olah lagi, jangan digoreng ya Mbak ya. Bisa Mbak tumis atau Mbak pepes. Terus ada sayur lagi 1 mangkok, sama ada buahnya juga 1. Terus masing-masing dari setiap makan ini Mbak kebagian jatah minyak 1 penukar atau 1 sendok teh ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya Mbak ada makan yang digoreng di 1 kali makan itu, tapi jatah konsumsi minyak Mbak udah habis nih. Tapi kalau misalnya ditumis itu masih ada 2 Mbak. Kalau Mbak makan yang bersantan-santan itu udah ngurangin 1 kali jatah Mbak. Berarti kalau udah ada yang bersantan jangan digoreng atau ditumis lagi ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya mau ditumis berarti lauknya bisa yang ditumis 2. Kalau misalnya mau digoreng berarti yang digoreng 1, sisanya bisa Mbak kukus, Mbak rebus gitu ya. Jangan pakai minyak lagi. Oh ya Mbak. Ya Bu. Jelas nggak jelas bilang. Kalau Mbak bingung apa yang saya maksud dengan penukar tadi, ini Mbak, ini yang namanya penukar yang saya sebut tadi. Tadi kan saya ada sebut nasi ya Mbak ya. Nasi di sini tuh penukarnya 3/4 gelas atau sekitar 100 gram, atau bisa 2 centong nasi yang plastik itu ya Mbak ya. Terus kalau untuk ikan itu 1 ekor atau 1 potong yang saya bilang tadi itu 1 URT Mbak. Jadi di sini kan ada macam-macam ikan ya Mbak. Nah untuk penukarnya bisa Mbak lihat di sini. Misalnya Mbak mau makan ikan lele itu berarti setengah ekor sedang atau 40 gram. Kalau Mbak nggak suka ikan lele bisa Mbak ganti ikan emas. Ikan emas di sini berarti 1/3 ekor sedang atau 45 gram. Oh gitu iya, ya Mbak iya Bu. ya. Nah yang harus Mbak perhatiin dalam diet Mbak ini gak cuma makanan Mbak aja, tapi juga kebiasaan Mbak kayak tidur setelah makan dan juga makan yang terburu-buru. Jadi diusahain Mbak kalau setelah Mbak makan itu diusahain jangan langsung tidur, tapi duduk dulu sekitar 15 menit mungkin ya Mbak ya. Jadi jangan langsung tidur ya Mbak ya. Terus untuk makan juga jangan terburu-buru Mbak, karena tadi kan di tujuan dietnya juga menghindari tersedak ya Mbak ya. Oh iya Bu. Terus juga dari gaya hidup Mbak kayak konsumsi kafein atau kopi tadi itu, kalau emang Mbak suka boleh aja suka, tapi tolong dikurangi. Jangan terlalu rutin, apalagi sekali minum sampai 2 gelas yang ngelap kan jangan ya Mbak ya. Iya. Terus juga untuk mungkin faktor stres bisa Mbak kontrol ya Mbak ya, dan juga kayak pola tidur Mbak itu, karena itu juga mempengaruhi Mbak. Ya Bu, saya usahain. Dari semua yang saya sampaikan ada yang
masih belum Mbak pahami? Insya Allah sudah Bu. Sudah. Ya. Gimana kalau misalnya saya saranin untuk menjalankan diet ini, Mbak mampu Mbak untuk menjalankannya? Insya Allah, Insya Allah mampu bisa untuk ya. sembuh, ya. Oke, ya kalau gitu saya tunggu Mbak di bulan depan, kita lihat tentang perkembangan diet Mbak ya. Bisa datang lagi Mbak ke sini bulan depan Di kira-kira? tanggal berapa tuh Bu? Di tanggal hari ini tanggal 2 ya Mbak ya? Iya. Datang lagi ke sini tanggal 2 bulan depan bisa Mbak? Oh ya, Insya Allah bisa Bu. Oke, kalau gitu semangat Mbak dietnya, semangat skripsinya, saya tunggu bulan depan. Semoga nggak kambuh-kambuh lagi Amin ya dietnya, Allah, skripsinya amin. lancar semuanya Amin, ya Bu. Mbak ya. Makasih Semangat ya Bu. ya. Iya Bu, makasih Oke. Bu. Pamit ya Bu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.